Halo untuk seluruh siswa-siswi kami kelas 7. Nah, hari ini kita lanjut pelajaran ekonomi, masuk pada materi permintaan ya, Nak ya. Permintaan dan penawaran serta pasar. Tapi terlebih dahulu kita masuk dulu materi permintaan atau demand. Tujuan pembelajaran ini ada 5. Menjelaskan pengertian permintaan, menjelaskan pengertian penawaran, menjelaskan proses terbentuknya harga pasar, menjelaskan pengertian dan fungsi pasar, lalu yang terakhir menjelaskan hubungan kelangkaan, permintaan, penawaran, serta harga untuk kesejahteraan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama materinya adalah tentang permintaan. Dapat kamu perhatikan materi ini di buku IPS halaman 190. Coba perhatikan terlebih dahulu buku IPS kamu. Di situ ada transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Nah, dari ilustrasi gambar tersebut menunjukkan bahwa pertemuan penjual dan pembeli di pasar. Di sini pasar digunakan sebagai sarana tempat bertemunya si penjual dan si pembeli. Lalu kemudian terjadilah transaksi jual beli tersebut. Kegiatan transaksi jual beli ini terjadi karena manusia, bisa lebih tepatnya dia itu adalah konsumen, membutuhkan yang namanya kebutuhan, ya. Nah, ketika mereka ingin memenuhi kebutuhannya dan tidak dapat dilakukan secara sendiri, otomatis akan ada yang namanya permintaan oleh konsumen terhadap suatu barang kebutuhan yang di permintaan tersebut disampaikan kepada si produsen atau si penjual. Nah, jadi dapat diartikan pengertian permintaan adalah permintaan atau demand memiliki pengertian sejumlah barang ataupun jasa yang ingin dibeli atau diminta pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, permintaan ini sendiri sudah ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, harga barang itu sendiri atau dibuat dengan singkatan P, price. Nah, di mana ketika harga barang itu naik, otomatis Q atau quantity turun, ya. Jadi ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun, ataupun sebaliknya, ketika harga barang tersebut turun, maka jumlah barang yang diminta itu naik. Contohnya seperti ini. Ketika ibu kamu di pasar menemukan harga sembako seperti cabai misalkan seperti itu, ketika harganya naik yang awalnya dari 80.000 sekilo menjadi 100.000 sekilo, otomatis ibu kamu akan menurunkan permintaan terhadap cabai tersebut, ya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah pendapatan, ya, atau Y. Nah, ketika pendapatan daripada masyarakat itu naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan naik, ya. Di sini hubungannya bisa dibilang hubungannya lurus, ya. Ketika pendapatan naik, otomatis jumlah barang yang diminta juga naik, seperti itu. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah harga barang lain yang berhubungan. Barang apa aja? Ada barang substitusi atau barang pengganti dan barang komplementer. Nah, untuk barang pengganti, apabila naiknya harga barang yang satu berakibat naiknya permintaan barang yang lain. Ya, saya ulangi, apabila naiknya harga barang yang satu berakibat naiknya permintaan barang yang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Naiknya harga barang yang satu berakibat naiknya permintaan barang yang lain, ya. Contohnya seperti ini, misalkan harga daripada daging sapi itu naik harganya. Nah, barang pengganti daripada daging sapi bisa aja adalah daging ayam, ya. Nah, ketika harga daripada daging sapi naik, permintaan akan ayam yang menjadi barang penggantinya juga akan naik, seperti itu. Lalu hubungan yang berikutnya adalah hubungan komplementer atau pelengkap, dengan maksud ketika harga barang yang satu naiknya harga barang yang satu berakibat turunnya permintaan barang yang lain. Saya ulangi, hubungan komplementer ini apabila naiknya harga barang yang satu berakibat turunnya permintaan barang yang lain. Contohnya seperti apa? Misalkan harga, kalau komplementer pelengkap, ya. Misalkan roti ya. Roti itu komplementernya seperti yang udah kita pelajari sebelumnya. Komplementer daripada roti, mentega, serai, seperti itu. Nah, ketika harga roti naik, sudah berakibat turunnya permintaan barang lain sebagai komplementernya, pelengkapnya. Apa itu? Mentega, permintaan mentega akan turun, kemudian permintaan daripada serai juga akan menurun. Kenapa? Karena harga si
roti tadi itu naik ya. Kalau harga naik biasanya itu nanti kita bahas di hukum permintaan. Kalau biasanya harga itu naik, otomatis jumlah barang yang diminta itu turun. Itu nanti ada bunyinya di hukum permintaan. Kemudian faktor yang berikutnya adalah selera atau taste ya. Ketika selera masyarakat naik, maka jumlah barang yang diminta juga akan naik. Contohnya, kalau sekarang orang suka yang namanya makanan cepat saji. Nah, biasanya kan selera sekarang kan masyarakatnya itu makanan cepat saji. Jadi selera terhadap makanan cepat saji itu cukup tinggi ya. Bisa dikatakan selera masyarakat akan makanan cepat saji itu naik, otomatis jumlah barang yang diminta, jumlah daripada makanan cepat saji itu yang diminta juga akan naik atau bertambah seperti itu ya. Faktor yang berikutnya adalah perkiraan atau ekspektasi di masa depan. Nah, di sini perkiraan tingkat harga di masa yang akan datang. Jika permintaan tingkat harga di masa yang akan datang itu, perkiraan tingkat harga di masa yang akan datang itu naik, otomatis permintaan cenderung meningkat. Kenapa? Karena masyarakat itu khawatir harganya semakin tinggi, ya kan? Misalkan diumumkan pemerintah ini hari besok harga BBM naik. Lalu karena masyarakat berpikir besok harga BBM naik, mungkin bakal naik lagi terus. Nah, aku harus beli hari ini. Nah, karena ada perkiraan tingkat harga di masa yang akan datang itu naik, maka permintaan akan BBM tersebut itu juga akan meningkat. Masyarakat berlomba-lomba untuk membeli BBM. Nah, faktor yang terakhir adalah jumlah penduduk atau populasi. Ya, ketika populasi atau jumlah penduduk bertambah atau jumlah penduduk itu naik, otomatis jumlah barang yang diminta juga naik. Ya, contoh sederhana aja, misalkan seperti ini di Medan yang memiliki populasi penduduk cukup padat, ya otomatis juga permintaan daripada barang-barang yang di Medan itu tinggi seperti itu ya. Nah, kita masuk yang berikutnya. Tadi kan ada saya sampaikan tentang hukum permintaan ya. Jadi di hukum permintaan ini ada anggapan bahwasannya faktor lain selain harga barang itu sendiri, faktor lain selain harga barang itu sendiri yang turut mempengaruhi permintaan bersifat tetap atau ceteris paribus ya. Jadi kita balik ke slide yang sebelumnya, kan faktor yang mempengaruhi permintaan ada banyak ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, jadi kalau di hukum permintaan yang dianggap mempengaruhi permintaan itu hanya harga barang itu sendiri. Jadi di hukum permintaan pendapatan, populasi, selera itu tidak mempengaruhi permintaan. Tidak, kalau di hukum permintaan yang hanya mempengaruhi jumlah barang yang diminta hanya harga barang itu sendiri ya. Dengan bunyi daripada hukum permintaan adalah apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta menurun. Ya, atau sebaliknya, apabila harga turun, jumlah barang yang diminta itu meningkat. Berdasarkan hukum permintaan tersebut, disimpulkan bahwa harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan negatif atau terbalik ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk materi yang berikutnya. Ada materi tentang tabel dan kurva permintaan ya. Ada materi tabel dengan kurva permintaan. Nah, di tabel permintaan ini berisi daftar angka yang menggambarkan hubungan barang dengan jumlah barang yang diminta. Ulangi, tabel permintaan ini daftar angka yang menggambarkan hubungan barang dengan jumlah barang yang diminta. Nah, informasi yang disajikan di tabel permintaan tersebut selanjutnya dapat digambarkan di kurva permintaan. Ya, ada tabel, lalu dari tabel tersebut dia dipindahkanlah ke kurva permintaan. Ya, jadi kurva permintaan itu berupa garis dari titik-titik perpotongan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Nanti lebih jelasnya akan tampilkan gambar ya, gambar daripada tabel dan kurva. Nah, jadi kurva permintaan ini dia memiliki slope negatif. Artinya apa? Dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, kurva permintaan ini memiliki slope negatif, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum permintaan tadi. Ya kan, kalau hukum permintaan ketika harga barang naik, maka kebalikannya. Ya, jumlah barang yang diminta akan turun. Itu artinya dia hubungannya negatif. Ya, ketika naik, maka yang satu turun, seperti itu. Ya.
Kita perhatikan tabel dan kurva permintaan di contoh ini. Silakan perhatikan, ada tabel dan kurva permintaan Ana terhadap jeruk ya. Ini tabelnya selama 1 bulan. Nah, perhatikan. Setiap titik pada kurva permintaan nanti ya di sini nanti itu memperlihatkan kombinasi harga dan kuantitas. Kuantitas itu adalah jumlah. Coba perhatikan dulu tabelnya. Nah, ada kombinasi A atau mungkin titik A ya. Harga per kilo jeruk itu 5.000. Nah, kuantitas atau jumlah yang diminta oleh si Ana itu adalah 10 kilo, ya kan? Nah, ketika harganya dia menjadi 4.000, sudah jumlah yang diminta si Ana naik dia menjadi 20 kilo. Berikutnya juga seperti itu, ketika harga turun menjadi 3.000, jumlah yang diminta menjadi 30 kilo. Harganya 2.000, jumlah yang diminta naik lagi menjadi 40 kilo. Lalu harga yang berubah harganya turun lagi menjadi 1.000 per kilo, maka si Ana meminta jumlah jeruk tersebut menjadi 50 kilo. Nah, inilah tabel permintaan ya. Tabel ini kita pindahkan ke kurva permintaan ya. Nah, gambar kurva permintaan, perhatikan ya, gambarnya seperti ini. Sudah pastikan sebelah kiri adalah titik 0, lalu dari ke atas semakin besar nilainya. Ini untuk yang garisnya yang vertikal yang ke atas. Nah, sedangkan yang horizontal juga seperti itu ya. Makin ke kanan dia makin besar nilainya. Nah, untuk yang dia garisnya vertikal yang ke atas ini merupakan garis P, price ya atau harga. Ya, perhatikan di sini harga dalam ribuan rupiah ya, dalam ribuan. Nah, lalu yang dia horizontal itu adalah Q, quantity atau kuantitas atau jumlah daripada barang yang diminta ya, seperti itu ya. Nah, ini dia. Nah, kan? Nah, perhatikan. Ketika harganya 5.000 ya, jumlah yang diminta itu 10. Nah, ini dia. Ketika harganya, kenapa dihargai 5.000? Kenapa ini Miss dibuat 5 kok nggak 5.000 dibuat Miss? Karena ada keterangannya ya, dalam ribu. Jadi, kalau dalam ribu, kalau ribu kan nolnya 3 ya. Dianggap istilahnya di sini di nolnya itu dihilangkan tapi dibuat dalam bentuk keterangan. Jadi makanya 5.000 itu dibuat angka 5 saja, seperti itu ya. Nah, ketika harganya 5.000, barang yang diminta atau jeruk yang diminta 10 ya, 10 kilo. Nah, ini dia. Ditariklah ini. Sebenarnya ada titik-titiknya ya, Nak ya. Titik titik bisa dibilang garis putus-putus seperti itu. Udah, yang ini 10. Nah, dapatlah dia titik kombinasi A. Lalu ketika harganya 4.000, turunlah dia 4.000. Jumlah barang yang diminta menjadi 20 kilo, ya kan? Di sini tarik garis menjadi 20 kilo. Inilah titik kombinasi B. Lalu harga 3.000. Barang yang diminta 30, ya. Lalu harga 2.000, barang yang diminta 40. Lalu yang terakhir ketika harganya 1.000, ya, barang yang diminta 50 kilo. Nah, inilah bentuk daripada kurva permintaan Ana terhadap buah jeruk. Seperti itu ya. Kemudian kita perhatikan permintaan ini banyak jenisnya. Ada permintaan menurut daya beli, lalu ada permintaan menurut jumlah konsumen. Kalau permintaan menurut daya beli itu terbagi 3, efektif, potensial, dan absolut. Kalau dikatakan permintaan efektif, permintaan yang disertai dengan daya beli atau kemampuan untuk membayar dan sudah dilaksanakan ya. Jadi kata kunci efektif ini disertai daya beli dan sudah dilaksanakan ya. Pada permintaan jenis ini konsumen memang membutuhkan barang itu dan ia mampu membayarnya. Nah, kalau yang kedua permintaan potensial, dikatakan permintaan potensial, permintaan disertai dengan daya beli tetapi belum dilaksanakan ya. Contohnya, Pak Luki mempunyai uang yang cukup untuk membeli kulkas, namun ia belum mempunyai keinginan untuk membeli kulkas tersebut. Jadi beda efektif dan potensial ini ya, bedanya kalau efektif dia sudah dilaksanakan, kalau potensial belum dilaksanakan. Jenis permintaan yang ketiga adalah permintaan absolut. Artinya permintaan tersebut tidak disertai dengan daya beli ya. Pada permintaan ini konsumen mempunyai kemampuan
konsumen tidak mempunyai kemampuan atau konsumen tidak mempunyai uang untuk membeli barang yang diinginkan. Dengan contoh, Pak Hendra ingin membeli sepatu olahraga, akan tetapi uang yang dimiliki Hendra tidak cukup untuk membeli sepatu olahraga tersebut. Oleh karena itu, keinginan si Hendra untuk membeli sepatu olahraga tidak bisa terpenuhi. Inilah namanya permintaan absolut. Nah, kelompok jenis permintaan yang berikutnya, permintaan menurut jumlah konsumen, ya. Permintaan menurut jumlah konsumen. Ya. Di sini dia ada permintaan individu dan permintaan kolektif. Kalau dikatakan individu berarti dia pribadi. Nah, artinya apa? Permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya apa, Miss? Contohnya permintaan Desi terhadap daging. Lalu permintaan yang berikutnya adalah permintaan kolektif, ya. Kolektif berarti dia bisa dibilang kolektif itu bersama atau gabungan, ya, atau juga bisa diartikan permintaan pasar. Artinya apa? Kumpulan daripada permintaan perorangan atau individu, ya. Bisa disebutkan juga permintaan kolektif ini permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Contohnya bagaimana, Miss? Contohnya permintaan ibu-ibu arisan terhadap daging ayam. Jika permintaan Desi tadi dan ibu-ibu arisan tersebut digabungkan, maka akan terbentuk yang namanya permintaan kolektif atau permintaan pasar, ya. Itu. Jadi untuk materi permintaan inilah yang kita bahas. Ada pengertiannya, ada hukum permintaannya, ada jenis-jenis permintaannya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ada dia juga tabel dan kurva permintaan. Seperti itu ya, Nak, ya. Nah, jadi untuk materi hari ini sudah selesai. Jika ada yang mau ditanyakan boleh silakan WA Miss atau di kolom komentar beri pertanyaanmu. Nah, lalu yang sudah saya jelaskan tadi tolong dipindahkan ke dalam buku catatan kamu ya. Tulis dengan rapi dan bersih. Itu saja ya, Nak, ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.